Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya wal mursalin, wa uswatun lil mu'minin, alaihi afdhalus salati wa taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufik kepada kita semua, memberikan penjagaan, keselamatan, kesehatan kepada kita semua, dan semoga saudara-saudari kita yang oleh Allah Azza wa Jalla diuji dengan sakit dan penyakit, Allah segera memberikan kesehatan dan mengangkat penyakitnya, sehingga semua kita bisa lebih menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pengajian kita pada malam hari ini adalah pengajian dalam pertemuan perdana bersama kami, yang Masya Allah kami mendapati ada kebaikan-kebaikan yang banyak, termasuk kami mendapati potensi-potensi kebaikan yang ada di majelis kita ini dan di masyarakat kita sini. Ada hal-hal yang mengesankan bagi kami, di tempat yang jauh dari tempat kami. Ada saudara-saudara kami di sini yang Masya Allah dengan kehadiran panjenengan semua, atas kehadiran kami di sini merupakan kemuliaan yang besar bagi kami dan penghormatan yang sangat berharga bagi kami, sehingga nikmat yang seperti ini tidak boleh kita lupakan, harus kita syukuri. Kita tahu sesuai dengan bimbingan para ulama kita bahwa di antara bentuk bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla dengan mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk menggapai ridhonya Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya pertemuan yang seperti ini kita tidak akan sia-siakan, insyaallah ta'ala kita akan bergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita sama-sama berzikir, untuk kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi ada masjid zikir, ada masjid tazkir. Semoga kita yang lupa menjadi ingat. Semoga jika selama ini kita masih lalai, kita menjadi sadar. Sebagaimana majelis yang seperti itu, majelis yang dipuji oleh Allah SWT dan diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu majelis saling mengingatkan, majelis yang berisi bagaimana agar kita ini saling menasihati agar kita saling bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat ini, termasuk majelis saling berpesan kebaikan seperti hanya majelis yang kita akan tegakkan di malam hari ini. Maka para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, pertemuan kita di sini ada di sebuah majlis, yaitu majlisul dzikir, majlisul ilm, majlis dzikir dan majlis ilmu. Dan itu semulia-mulianya majlis. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, jika di majlis tidak dijadikan sebagai majlis zikir, tidak dijadikan sebagai majlis yang saling mengingatkan kepada Allah SWT, maka majlis itu abtaru, aqta'u, ajdamu. Majlis itu adalah majlis yang terputus dari rahmat Allah dan berkahnya, majlis yang cacat karena tidak ada barakah yang Allah limpahkan kepada majlis tersebut, yang tentu rugi orang-orang yang duduk di majlis yang seperti itu. Dengan memohon maunah atau pertolongan kepada Allah SWT, dalam pertemuan kita di majlis kita malam hari ini, pembahasan kita adalah mengenai doa. Salah satu di antara sebab kenapa kami memilih pembahasan kita adalah pembahasan doa, karena kita tahu bahwa doa itu adalah ibadah. Bahkan doa adalah intisari daripada semua ibadah. Rasul bersabda tentang masalah itu, ad-du'a'u hiyal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Artinya, apabila kita memahami peribadahan yang kita tunaikan, maka kita tahu bahwa seluruh ibadah yang kita tunaikan adalah doa. Salat jelas itu adalah doa. Puasa adalah doa. Berwudu adalah doa. Menunaikan zakat adalah doa. Bagaimana kok bisa begitu? Para ulama menjelaskan, bukankah seseorang ketika dia
Kalau sholatnya di saat berdiri seseorang berdoa, di saat rukuk seseorang berdoa, di saat sujud seseorang berdoa, di saat duduk dia berdoa, itu sholat. Maka nampak benar. Bagaimana dengan puasa? Bagaimana dengan berzakat? Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Bagaimana dengan berwudu? Karena tidak ada seorang yang beriman yang menunaikan ibadah-ibadah tersebut melainkan dengan harapan. Dia berpuasa dengan harapan puasanya diterima Allah, kemudian diberi pahala, kemudian dirahmati, dimasukkan surga. Orang berwudu juga demikian. Dia berharap kepada Allah ibadahnya wudu ini ikhlas, diterima oleh Allah, diberi balasan ganjaran pahala. Kemudian orang yang berwudu itu dirahmati Allah, kemudian dengan rahmat Allah dia berharap dimasukkan surga. Sehingga seluruh ibadah itu adalah doa. Ini berarti doa secara umum. Tapi ada doa yang dia adalah secara khusus, yang bermakna permohonan. Ada doa itu adalah doa ibadah, ada doa yang itu adalah doa as-su'al au at-talab, yaitu doa yang isinya permohonan atau permintaan. Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah yang fakir, kita adalah hamba-hamba Allah yang sangat butuh, dan kita tidak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Allah SWT zat yang maha cukup, yang maha kaya. Sehingga sebagai hamba yang fakir, sebagai hamba yang butuh, yang mengetahui bahwa tidak ada yang cukup, tidak ada yang kaya kecuali Allah, maka dia pun meminta hajatnya kepada Allah. Maka dia pun berdoa. Dan memang kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tidak semua hamba yang butuh sebenarnya kepada Allah dia berdoa. Banyak hamba-hamba yang tidak berdoa kepada Allah, tapi kenyataannya meskipun tidak berdoa Allah tetap memberikan hajat-hajatnya. Panjenengan tadi siang makan siang apa tidak? Nanti jangan-jangan ada yang puasa nggak makan siang. Nah, makan siang. Coba kalau jenengan ingat-ingat tadi sebelum makan siang, mungkin pagi hari tadi berdoa ndak kepada Allah minta makan siang? Ternyata tidak. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada panjenengan berupa makan siang. Ini contoh sederhana. Dan ternyata banyak perkara yang kita tidak minta dan Allah memberi. Tapi meskipun begitu bukan berarti kalau begitu kita nggak usah doa, nggak usah meminta. Toh juga oleh Allah jangan diberi kalau tidak meminta. Tidak demikian. Karena justru orang yang tidak meminta kepada Allah bukan orang yang dipandang baik oleh Allah. Innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang dia sombong dan tidak mau meminta kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dihinakan. Balasannya orang-orang yang sombong nanti dihinakan. Allah SWT mencela orang-orang yang tidak berdoa, bukan dikatakan oh hebat dia ini enggak berdoa. Nah, hebat dia ini enggak berdoa dan berkecukupan. Tidak. Tapi justru dicela oleh Allah SWT, dikategorikan orang-orang yang sombong,
Makanya berdoa ini diperintahkan karena banyak orang-orang yang dia tidak berdoa padahal dia berhajat, padahal dia fakir. Fakir itu bukan kehidupan fakir lah ya. Fakir itu adalah semua kita butuh. Kita butuh oleh kepada Allah dijamin keamanan, kita butuh kepada Allah diberi keselamatan, kita butuh kepada Allah diberi kecukupan. Semua kita butuh. Berarti kita semuanya itu fakir. Antumul fuqara. Kalianlah wahai manusia yang fuqara. Makhluk-makhluk yang fakir yang membutuhkan itu kalian, yaitu manusia. Wa nahnu aghniya. Dan kamilah zat yang maha kaya, Allah Azza wa Jalla. Tapi meskipun begitu, kembali yang tadi, tidak semua hamba itu sadar sehingga dia meminta berdoa kepada Allah. Karena hajatnya itu mendesak, karena hajatnya itu sangat. Sementara mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa mereka berhajat, kemudian mereka tidak meminta. Kepada orang-orang yang beriman, Allah perintahkan agar orang beriman berdoa dan meminta. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam ayat yang setelahnya kita baca tadi, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian meminta kepadaku, niscaya aku akan ijabai buat kalian. Diperintahkan oleh Allah agar kita berdoa. Berdoalah kalian kepadaku. Untuk meminta hajatnya kita sendiri saja itu Allah perintahkan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kayak nemen nih. Nah, dia yang butuh, dia yang berhajat, kok untuk meminta dan mengharapkan butuhnya dan hajatnya saja harus diperintahkan oleh zat yang punya, zat yang mencukupi. Kayak kebangetan begitu. Sehingga oleh Allah tadi kita katakan dicela orang yang tidak berdoa kepada Allah. Bahkan dikategorikan orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku dan sombong sehingga tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, oleh karenanya hendaknya kita menjadi muslim mukmin yang sadar. Kita hendaknya menjadi muslim mukmin yang sadar bahwa kita itu fakir, kita tidak mampu untuk menunaikan hajat kita, memenuhi hajat kita sendiri, belum lagi memenuhi hajatnya yang lain. Ada anaknya orang yang kita harus penuhi hajatnya, ada anak kita sendiri yang kita harus penuhi hajatnya. Kok anaknya orang? Nah, lah istri itu anaknya siapa? Istri anaknya orang, bukan anaknya kita. Untuk memenuhi hajat kita sendiri saja kita tidak mampu, padahal kita punya tanggung jawab memenuhi hajatnya, nafkah anak-anak, nafkah istri-istri. Lantas kenapa kita tidak berdoa? Dan Nabi SAW tidak sekedar memerintahkan agar kita berdoa, tapi beliau, Masya Allah, dari semua sisi kehidupan beliau, perilaku beliau penuh dengan doa dan zikir. Minimalnya panjenengan punya buku kecil judulnya Hisnul Muslim, kumpulan doa dan zikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Coba diperhatikan di dalam buku kecil itu, diteliti satu persatu, kira-kira sisi kehidupan beliau yang tidak mengandung doa dan zikir itu yang mana?
Yang mana? Ini doanya Nabi SAW, manusia yang paling baik, Rasul pilihan. Seandainya beliau tidak meminta, kita yakin Allah lebih mencintai beliau untuk dipenuhkan hajatnya. Tapi tidak ada kehidupan beliau melainkan penuh dengan dzikir dan doa. Hendak bangkit berdiri berdoa, hendak tidur saja berdoa, hendak istirahat, mau tidur berdoa. Apalagi kepentingan-kepentingan yang lain. Untuk buang hajat berdoa. Bagaimana kepentingan-kepentingan yang jauh lebih penting daripada itu? Kita dapati semua sisi kehidupan beliau adalah penuh dengan zikir dan doa. Jadi tidak sekedar sunnah qauliyah dari sabdanya beliau, tetapi juga sunnah-sunnah fi'liyah. Realita, kenyataan bahwa amaliyah beliau demikian. Beliau berdoa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pun berdoa, Pak. Nah, saya pun juga berdoa, Pak. Siapa yang bilang saya tidak berdoa, Pak? Saya sudah berdoa. Alhamdulillah, kalau panjenengan sudah berdoa, alhamdulillah. Dan harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, secara khusus pembahasan kita tidak sekedar masalah kita sudah berdoa apakah tidak, tetapi masalah pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabulan doa tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang mengabulkan doa karena dia zat yang memenuhi hajat semua makhluknya. Dia menyebutkan dirinya Allahus Samad setelah berfirman qul huwallahu ahad. Dialah Allah As-Samad. Dalam satu makna, As-Samad adalah zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, dan seluruh makhluk yang bergantung ini terpenuhkan semua hajatnya. Tidak ada satu pun makhluk melainkan terpenuhkan hajatnya. Allah yang memberi. Setelah Allah menyebutkan qul huwallahu ahad, katakan Allah zat yang esa. Dengan keesaannya dia Azza wa Jalla memenuhi hajatnya seluruh makhluk. Dan tidak ada satu makhluk melainkan hajatnya terpenuhkan. Makanya benar kalau dia Azza wa Jalla adalah zat yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Maknanya bukan sekedar bergantung, tetapi makhluk-makhluk yang bergantung kepadanya semuanya Allah penuhkan hajat-hajatnya. Bedanya di situ. Orang-orang yang musyrik, yang mereka bergantung kepada Tuhan-Tuhan dan sesembahan mereka itu, bedanya di sini. Memang mereka bergantung, tapi mereka tidak punya harapan bahwa hajat-hajat mereka dipenuhkan. Karena tempat bergantungnya mereka sebenarnya tidak bisa memberikan hajat untuk diri mereka sendiri. Tidak mampu, tidak kuasa memberikan hajat untuk diri-diri mereka sendiri. Bagaimana mereka mampu memberikan hajat kepada yang lain? Bedanya di situ. Sehingga tidak ada yang mengabulkan doa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah. Janjinya Allah, astajib lakum, niscaya aku ijabahi doa kalian. Jadi yang mengijabi doa adalah Allah. Di dalam ayat yang lainnya Allah SWT menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan ketika sebagian dari hambaku atau hamba-hambaku ini bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku,
maka beritahukan bahwa aku ini dekat. Apa maknanya aku dekat? Allah menyebutkan setelahnya, ujibu da'watad da'i. Maknanya aku akan ijabahi seruannya siapapun yang menyeru. Seruan siapapun yang menyeru, doanya siapapun yang berdoa, tetapi dengan syarat idza da'ani, jika yang menyeru itu menyeruku, jika yang berdoa itu berdoa kepadaku. Oleh karenanya falyastajibuli, mengharaplah kalian diijabahi doa-doa kalian hanya kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Wal yu'minu bi, dan hendaknya kalian beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga mereka orang-orang yang lurus, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak, terkadang kita berdoa, namun kita tidak mendapati doa kita diijabahi. Artinya doaku ini Pak tidak terkabulkan. Nah ini gimana Pak? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah berdoa kemudian kita dapati atau yang kita rasakan doa kita belum terkabulkan, padahal dalam nas-nas yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, di dalam sunnah yang Rasul telah sabdakan, ditetapkan dan ditegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mengijabahi doa. Dalam sholat Allah Azza wa Jalla dipuji oleh orang-orang yang sholat, yang bangkit dari rukuknya dengan mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar siapapun yang memujinya. Allah maha mendengar siapapun yang memujinya. Mungkin ada yang belum mengetahui sisi-sisi rahasia yang sangat mendalam dalam makna tasmi' sami'allahu liman hamidah. Apa makna yang tersirat di balik lafaz sami'allahu liman hamidah? Mungkin yang terbesit di benak kita itu Allah maha mendengar, berarti Allah krungu. Lebih dari itu berarti Allah midanget, lebih dari itu Allah mendengar. Berarti jangan khawatir pujian kita terdengar oleh Allah. Barangkali sekedar seperti itu. Kata para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak seperti ini semata. Perlu diketahui bahwa makna yang mendalam, yang tersirat di dalam semua bentuk pujian yang itu disebutkan kepada Allah, kemudian Allah Azza wa Jalla mendengarnya, adalah Allah mengijabahi. Kalau sekedar mendengar, banyak zat-zat selain Allah yang mendengar seruan Anda. Tapi apakah zat-zat yang mendengar seruan Anda itu mengijabahi? Tidak. Allah maha mendengar dan dengannya Allah mengijabahi. Ini bedanya. Lalu bagaimana kok doa kita tidak terijabahi? Kok doa kita itu belum diijabahi? Kira-kira yang keliru apanya ini? Yang salah siapa ini? Kita yakin Allah Azza wa Jalla tidak keliru dalam menyebutkan firman-Nya. Sedangkan Dia Azza wa Jalla berfirman, la yadhillu rabbi wa la yansa. Dan adalah Rabbku, yaitu Allah itu tidak salah. Wa la yansa, dan Rabbku tidak salah juga tidak lupa. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Lah kalau dalam nas-nasnya benar tidak ada yang salah, nas-nas dalil menunjukkan itulah sifatnya Allah, berarti yang salah adalah orang yang berdoa.
Yang keliru adalah orang-orang yang berdoa. Ya kita yang berdoa ini yang keliru. Tapi terkadang kita ini tidak tahu di sisi yang mana kekeliruan kita. Ada di sisi mana kesalahan kita sehingga doa yang kita panjatkan kita belum mendapati doa kita terkabulkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menasihatkan, yang pertama, jika doa kita dapati belum terkabulkan itu adalah jangan disoal, mengapa kok Allah tidak atau belum mengabulkan doa saya? Jangan disoal itu. Jangan Anda menyoal Allah Azza wa Jalla. Mengapa Allah kok tidak mengabulkan doa saya? Padahal saya sudah berdoa demikian dan demikian. Kok Allah ini tidak mengabulkan doa saya? Allah tidak disoal. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Azza wa Jalla berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena yang mempertanggungjawabkan adalah bawahan kepada atasan. Sehingga zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, Malikul Muluk adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mutlak tidak dimintai pertanggungjawaban. Ketika Anda menyoal kepada Allah tentang doa Anda kenapa tidak dijabahi, sama hanya Anda itu meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Dan ini tentu tidak beradab kepada Allah. Maka jangan disoal Allah dengan limadha. Kenapa Allah ini tidak mengabulkan doa saya? Tidak boleh seperti itu. Berarti harus husnudzon. Husnudzonlah kepada Allah SWT. Karena para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah SWT, jika kita mendapati doa kita belum terkabulkan, yang paling tepat adalah justru kita menilai dan mengoreksi pribadi kita. Muhasabah, introspeksi, ini yang paling benar. Begitu ditunjukkan oleh para ulama, dinasihatkan oleh para ulama. Jadi bukan Allah yang disoal, tetapi tanyakan kepada diri Anda, koreksilah diri Anda, muhasabahlah diri Anda. Karena Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla zat yang maha hakim, yang maha bijak atas semua bentuk ketetapan dan keputusan hukumnya. Alim, zat yang maha mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk makhluk-makhluknya. Kita ini lemah, saking lemah dan terbatasnya pengetahuan kita, sehingga kita pun tidak tahu apa yang baik buat kita dan apa yang tidak baik buat kita. Terkadang kita menyangka ini baik buat kita, lantas kita itu upayakan dengan sungguh-sungguh, sedangkan Allah maha tahu itu tidak baik buat Anda, sehingga oleh Allah dipalingkan sebagai bentuk sayangnya Allah kepada Anda. Dia Azza wa Jalla berfirman tentang masalah ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu zat yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Setelah Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Ditetapkan kepada kalian hukum kalian harus berjihad, berqital, berperang. Sedangkan menurut kalian berperang dan berjihad itu adalah perkara yang kalian tidak senangi. Kalian tidak senang. Perintah berjihad menurut kalian, kalian pandang kalian tidak senangi. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka ketahuilah bisa jadi kalian itu tidak menyenangi sesuatu, sedangkan sesuatu yang kalian tidak senangi adalah baik bagi kalian. Dan bisa juga Anda atau kalian itu
menyenangi sesuatu, sedangkan sesuatu yang kalian senangi adalah tidak baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu tentang kebaikan kalian dan apa yang baik buat kalian. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Kita ini kerdil, kita ini lemah. Untuk mengetahui apa yang baik buat diri kita saja kita tidak tahu. Sehingga apabila kita berdoa, sebenarnya kalau kita itu meminta sesuatu dan ditakyin permintaan kita itu, maka kalau kita merasa belum dikabulkan, kita harus kembali kepada ayat ini. Ya Allah, anakku sekarang sedang mengikuti ujian. Kalau TNI itu ujian apa namanya? Masuk itu? Seleksi apa? Seleksi anggota. Maka luluskanlah ya Allah. Ini meminta sesuatu ditakyin, ini permintaannya. Seolah-olah saya ini tahu ya Allah bahwa kalau anak saya ini lulus ini baik buat saya, baik buat anak saya. Kiranya Allah SWT maha tahu anakmu kalau jadi itu enggak baik. Padahal si bapaknya, si ibunya sudah meminta kepada Allah sampai menangis-nangis. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah, luluskanlah ya Allah. Seberapapun habisnya tidak apa-apa ya Allah, misalnya gitu. Nah, misalnya, karena dipandang oleh dia bahwa ini baik untuknya, ternyata Allah digagalkan, anaknya tidak lulus. Nah, berputus asa yang pertama, piye itu Allah ki? Ya apa ini? Mau jawab kata ya apa ya? Ya apa Allah ki? Nah, piye itu Kediri. Wis ndonga gak dikabul nih. Piye? Piye? Ya apa? Ya. Yang disalahkan Allah. Seolah-olah dia tahu bahwa kalau anaknya lulus itu baik baginya. Dia lupa bahwa Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, nah, kita adzan terlebih dahulu insyaallah taala, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan. Yang pertama, dia akan menyoal kembali tentang doanya. Dia menyoal Allah. Pada saat dia introspeksi, seharusnya dia mawas diri, tetapi karena kedangkalan tentang pemahaman pengabulan doa dan yang semisalnya, dia menyalahkan Allah. Para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya yang kedua kesalahannya, dia nggak mau lagi berdoa. Seolah kapok ndonga. Lah kapok aku ndonga. Dia lagi mau berdoa. Karena merasa doanya yang dia panjatkan tidak dikabulkan, maka keliru untuk kedua kali dia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus dilihat pada diri seseorang atau muhasabah yang dilakukan ketika dia mendapati doanya itu belum dikabulkan atau tidak terkabulkan? Introspeksi, karena diantara yang menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah SWT adalah dosa-dosa yang Anda miliki dan maksiat-maksiat yang Anda miliki. Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tahu kebaikan bagi Anda. Bisa jadi ketika Anda berdoa kepada Allah, yang Anda minta itu ada manfaatnya, tetapi ada manfaat yang lebih besar yang Anda butuhkan tetapi Anda tidak sadari, sehingga Anda tidak minta. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberi manfaat yang lebih besar ini, memberikan kepada Anda manfaat yang lebih mendesak
dibandingkan apa yang Anda minta, yaitu terampunkannya dosa-dosa Anda, diterimanya tobat Anda dan diampuninya dosa-dosa Anda itu jauh lebih mendesak. Karena pintu kebaikan adalah dihapuskannya dosa Anda oleh Allah. Itu pintu kebaikan. Sehingga kalau pintu kebaikannya tertutup, di mana Anda bergelimang dosa, Anda ada maksiat, maka tentu tidak akan terbuka pintu kebaikan yang lain sebelum dibuka pintu yang tertutup ini. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak kepada umatnya supaya umatnya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, pertama-pertama yang diajak adalah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, aku sudah katakan kepada mereka, aku serukan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha memberikan ampunan. Kenapa harus meminta ampun? Supaya dibukakan pintu kebaikan yang lainnya yang banyak. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan kepada kalian air hujan yang deras yang mencukupi. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, niscaya Allah akan berikan kepada kalian kelangsungan hidup yang terus menerus dengan banyaknya harta kalian dan anak-anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan pecahkan bumi untuk dijadikan buat kalian sungai-sungai. Kebaikan-kebaikan. Setelah kapan Allah memberikan kebaikan-kebaikan ini? Setelah kalian bersih dari dosa, sehingga dikabulkannya doa. Yang terhalang ini diantara sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat. Maka introspeksi, bisa jadi dosa Anda itu yang menjadi sebab belum dikabulkannya doa. Atau yang tadi kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla memberi kepada Anda sesuatu yang lebih baik, yaitu apa? Diampuninya dosa Anda. Anda meminta yang ini, Anda pandang ini baik. Anda minta ini, Anda pandang itu yang mendesak daripada kebutuhan Anda. Sedangkan Allah Maha tahu yang jauh lebih penting bagi Anda bukan itu. Ada sesuatu yang lain yang jauh lebih penting daripada apa yang Anda minta, yaitu ampunan dosa. Maka Allah dulukan permintaan Anda yang Anda sebutkan tidak atau belum dikabulkan, diganti dengan yang lebih baik, diampuni dosa Anda. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terkadang Allah Azza wa Jalla wa qad yu'tillahu as-sa'ila khairan mimma sa'al, terkadang Allah Azza wa Jalla memberi kepada orang atau kepada hamba yang meminta ini sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia minta. Terkadang lagi seseorang mengatakan doa saya belum dikabulkan, tapi dia lupa bahwa kehidupan dia lebih baik dibandingkan kemarin-kemarin. Nah, dia nggak nyadari bahwa kehidupan dia yang lebih baik itu adalah kebaikan. Tapi lantaran yang dimintanya tidak terkabulkan, dia memandang bahwa doa dia tidak dikabulkan oleh Allah. Memang benar, kita harus ingat Allah itu adalah zat yang maha tahu tentang kebaikan Anda, dan Anda tidak tahu. Allah pilihkan buat Anda yang lebih baik. Sebenarnya kalau kamu tuh diberi ini, belum tentu kamu bisa memperbaiki kehidupanmu ini. Dan Allah maha tahu kebaikanmu adalah jika kehidupanmu itu lebih baik, bukan Anda diberi yang Anda minta ini.
maka Anda tidak diberi apa yang Anda minta, tetapi kehidupan Anda diperbaiki oleh Allah. Terkadang orang tidak sadari bagaimana Allah SWT menjadikan kehidupan Anda itu lebih baik. Perkara-perkara yang mengancam Anda dihilangkan oleh Allah. Anda terancam ekonominya, dihilangkan oleh Allah, dihindarkan. Perkara-perkara yang akan menyulitkan kehidupan ekonomi Anda dibuntu jalannya oleh Allah yang menuju Anda, sehingga Anda pun mendapatkan kemudahan. Anda terancam secara keamanan, karena keamanan ini kebutuhan yang sangat vital, sehingga Allah SWT lenyapkan, hilangkan ancaman-ancaman yang mengancam kesentausaan Anda, sehingga jadinya kehidupan Anda itu Masya Allah tentram, damai. Kehidupan Anda itu menjadi sejahtera. Bukankah kondisi hidup Anda yang tentram, aman, damai, kemudian sejahtera jauh lebih baik? Ataukah Anda memiliki satu perkara yang Anda minta tadi lebih baik, yang belum tentu bisa memperbaiki keadaan kehidupan Anda, yang serba terancam? Ternyata Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang kebaikan kita. Yang lebih baik adalah dihilangkannya atau dipalingkannya keburukan-keburukan dari kita, sehingga Allah memberikan ini. Kemudian terkadang seseorang itu berpandangan, kalau begitu sia-sia saya berdoa, sia-sia saya panjatkan doa saya siang, malam, petang, pagi, bahkan di akhir-akhir malam, sia-sia saya berdoa. Nah, maka keliru lagi orang berpandang demikian. Tidak ada doa yang sia-sia. Selagi Anda itu ikhlas dan tulus berdoa kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Allah tidak akan menyelisih janjinya, sedangkan Dia Azza wa Jalla berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku ijabai. Ini janjinya Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka tidak akan ada doa yang sia-sia. Para ulama menjelaskan, setelah apa yang tadi kita sebutkan, ditambahkan karena jika Anda berdoa, berarti Anda beribadah kepada Allah. Ketika doa yang Anda panjatkan ikhlas dan tulus kepada Allah, maka berarti Anda telah tulus ikhlas beribadah kepadanya. Kalau orang beribadah kepada Allah, berarti dia itu melakukan ketaatan. Tidak ada amal ibadah, amal ketaatan yang sia-sia. Allah akan terima sebagai amal solih Anda. Allah SWT akan catat, dan Anda akan memetik buah pahala dengan doa yang Anda panjatkan, karena Anda telah beribadah kepada Allah. Yang kedua, ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, selain ketika dia berdoa adalah sedang beribadah kepada Allah, dia berdoa ini dia telah menunaikan ketaatan dan kepatuhan, karena Allah memerintahkan Anda untuk berdoa dan Anda berdoa. Dan orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh adalah orang-orang yang tentu kelak akan mendapatkan kesuksesan yang agung. Allah SWT berfirman, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapapun yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Dan barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia orang yang sukses dengan kesuksesan yang agung. Orang yang taat dan patuh kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia di dalam berdoa. Anda berdoa berarti Anda beribadah. Anda berdoa berarti Anda telah menunaikan kepatuhan dan ketaatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda tidak mendapati doa Anda itu dikabulkan di dunia, juga Anda tidak mendapati Anda mendapatkan terhindar dari keburukan, Anda juga tidak mendapati bahwa Allah memberikan kepada Anda yang lebih baik. Selain Anda beribadah, selain Anda beramal ketaatan, sungguh termasuk di antara yang disebut oleh para ulama tentang doa yang tidak dikabulkan di dunia akan dikabulkan kelak di akhirat. Doa yang tidak dikabulkan di dunia akan dikabulkan di akhirat. Mana yang lebih penting, mana yang lebih baik? Orang dikabulkan doanya di dunia apa dikabulkan di akhirat? Tentu dikabulkan di akhirat lebih baik. Bukankah Rasul telah menepis dunia, mengenyahkan dunia, ketika sahabatnya yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau memperkenankan kami untuk kami gelarkan di atas tikar yang engkau pakai untuk tidur ini ya Rasul, sesuatu yang lembut, supaya tidak lagi membekas pada tubuhmu ya Rasulullah, bekas-bekas anyaman tikar ini yang menempel di tubuhmu." Rasul itu biasa tidur di atas tikar. Tentu sahabat yang mulia melihat Rasul yang sangat mulia seperti itu merasa iba. Bagaimana seorang Nabi, seorang Rasul kita biarkan tidur seperti ini? Maka ditawarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau memperkenankan, kami akan bentangkan kepada Anda di atas tikar yang Anda pakai ini suatu yang lembut, kain yang lembut, permadani yang lembut, supaya tidak membekas pada tubuh Anda bekas-bekas tikar ini." Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, "Mali walid dunya, innama masali wad dunya kama sali musafirin istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha." Apalah kepentinganku dengan dunia ini wahai fulan, wahai sahabatku yang mulia. Ini dunia. Ini hanya dunia. Apalah kepentinganku dengan dunia ini? Artinya apa? Tidak mengapa yang demikian, ini hanya sekedar dunia. Kalau dunia itu seperti ini biarlah, tidak apa-apa. Nah, karena permisalanku tentang dunia ini sebagaimana orang yang dia musafir, yang dia meniti suatu jalan, kemudian dia berteduh di satu bawah pohon, yang tentunya setelah dia berteduh cukup, dia akan pergi dan meninggalkannya, menuju tujuan yang ditempuh dengan safarnya. Begitu gambaran dunia. Rasul telah memilih akhirat daripada dunia. Rasul campakkan dunia, Rasul pilih akhirat. Sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala yang menunjukkan kepada beliau, "Walal akhiratu khairul laka wa abqa." Dan benar dan sungguh ya Muhammad, bahwa akhirat adalah lebih baik bagi engkau, wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal buat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan adalah akhirat itu lebih baik daripada dunia ya Muhammad buatmu. Maka Rasul pun memilih akhirat. Sehingga ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah, dia merasa doanya tidak dikabulkan. Nah, saya pernah minta ini kepada Allah, tidak dikabulkan. Suatu kali saya hajat ini, saya berdoa tidak dikabulkan. Saya berhajat demikian, berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Maka jangan berputus asa.
Bisa jadi semua yang Anda minta adalah kebaikan dunia, sedangkan Allah akan pilihkan kepada Anda kebaikan akhirat yang jauh lebih baik. Maka tidak ada doa yang sia-sia. Walal akhiratu khairun minal ula. Kepadamu ya, bagimu ya Muhammad, akhirat lebih baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bagi setiap hamba, bagi setiap kita yang berdoa, fa'alaika bihusni dhanni billah, harus tetap menjaga husnudzon kepada Allah. Yakinlah kepada Allah bahwa Allah itu pengabul doa. Yakinlah kepada Allah bahwa Allah itu zat yang maha tahu tentang kebaikan Anda. Maka serahkan kepada Allah supaya Allah memilihkan kebaikan buat Anda. Makanya kalau berdoa kepada Allah, jangan Allah itu didikte. Nah, ya Allah, saya akan ditarufkan dengan seorang akhwat, namanya Fulana binti Fulana, misalnya begitu. Nah, jadikanlah dia akhwat yang baik buatku ya Allah. Nah, ini mendikte Allah. Nah, seolah-olah Anda yang lebih tahu kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Anda memandang akhwat ini memang baik buat Anda, padahal belum tentu. Ternyata akhwat itu lebih baik buat tetangga Anda, misalnya. Maka ketika ternyata jodohnya tetangga Anda tidak putus asa kalau Anda itu paham gitu. Tapi kalau Anda tidak paham bisa putus asa, satru. Nah, aku sing dongo kono sing entuk gitu. Satru. Allah jangan didikte dengan doa Anda, jangan. Rasul tidak mengajarkan yang demikian. Rasul mengajarkan apabila kita berdoa kita serahkan kepada Allah, Dia yang maha tahu. Ya Allah, saya tidak menikah, Engkau maha tahu tentang kebaikan saya. Apakah saya segerakan nikah saya, apakah tidak? Maka jika harus saya segerakan, mudahkan ya Allah pernikahan saya. Segerakan datang jodoh saya ya Allah. Jika itu adalah baik bagi saya untuk disegerakan. Jika tidak ya Allah, palingkan pikiran saya dari penikah ya Allah, supaya saya enggak mikir nikah terus ya Allah. Dan takdirkan bagi saya yang lebih baik. Ini makna dari doa istikharah. Tidak mendikte Allah, tapi serahkan kembali kepada Allah. Dan di dalam nas-nas dalil disebutkan justru orang-orang yang berdoa seperti ini yang dikabulkan oleh Allah. Husnudzonnya luar biasa kepada Allah, tawakalnya luar biasa kepada Allah, diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita ingat kisah Ashabul Ukhdud. Mereka orang-orang yang beriman, kemudian diuji karena imannya, dimasukkan dalam parit yang berisi api yang menyala-nyala. Ada seorang anak pemuda yang menjadi tokoh pendakwah di hari itu, yang dia mendakwahkan tauhid, yang oleh raja yang dolim, yang aniaya ini, dia itu akan dibunuh kalau tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Diserahkan kepada algojonya, bawa dia itu ke atas bukit yang ada jurangnya tinggi sana itu. Kalau sudah sampai di puncaknya, tawarkan kepada dia, mau kembali mengikuti agama nenek moyangmu, atau kamu mau mati dimasukkan ke jurang ini. Kalau dia mau kembali, bawa dia kembali ke sini. Kalau enggak, masukkan jurang biar mati. Dibawa dia itu ke atas bukit. Sesampainya di atas bukit, siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan dia? Sedangkan yang membawa semuanya algojonya si raja yang dolim, yang kuat-kuat, yang kekar-kekar. Nah, tapi gulam ini tidak berputus asa. Nah, di atas mereka yang kuat-kuat ada zat yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka di puncak gunung itulah dia berdoa, ya Allah, nah, selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang ini. Nah, dengan cara dan bagaimanapun yang aku tidak tahu, terserah yang engkau lakukan ya Allah. Apa doanya gulam itu? Allahumma kfinihim bima syi'ta.
Ya Allah, cukupkanlah aku hanya kembali kepada Engkau dari kejahatan orang-orang yang ada di sekitarku ini. Bima syi'ta, dengan cara yang Engkau kehendaki ya Allah. Tidak didikte. Jurang, ini jalan. Ya Allah, selamatkan aku dengan kembali ke jalan ini ya Allah. Selamatkan aku ya Allah, kalau aku lari nanti kembali ke sini ya Allah. Jangan didikte. Serahkan kembali kepada Allah. Dan ternyata Allah guncangkan gunung ini. Yang terlempar ke jurang bukan si gulam. Kok bisa? Allah Maha Kuasa. Justru gojonya para raja yang jahat ini yang masuk ke dalam jurang dan mati. Maka kembali gulam ini turun, kemudian kembali ke kerajaan. Terperangah raja yang jahat ini. Selamat kamu. Mana pengawal-pengawalmu? Mereka sudah mati. Tuhanku telah membunuhnya. Dibawalah dia ke tengah lautan dengan kapal yang kecil, dengan pengawal yang sama, yang kuat-kuat, yang lainnya tentunya begitu. Sesampainya di tengah lautan, tawarkan, dia mau kembali kepada agama kita, kalau tidak ceburkan dia ke lautan, biar mati. Dengan doa yang sama, gulam ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari kejahatan mereka ini dengan apa yang Kau kehendaki. Ditimpakan badai, gelombang tinggi, pecah perahunya, semua pengawal mati. Bagaimana gulam ini selamat? Allah yang Maha Kuasa. Allah menyelamatkan dengan bagaimana yang Allah SWT kehendaki. Maka berdoalah kepada Allah dengan diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan husnudzon, bertawakal kepada Allah. Dia zat yang Maha tahu tentang kebaikan, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa itu hendaknya wa antas tamirra fid du'a, terus menerus berdoa itu, tidak berputus asa. Karena orang yang berdoa terus itu menunjukkan kebutuhannya itu memang benar, tidak hanya di lisan dan bohong-bohongan. Orang kalau dia itu memintanya itu terus-terusan, menunjukkan dia memang butuh dia, bukan hanya sekedar abang-abangi lambe begitu. Yang penting lambiku abang, bukan. Menunjukkan dia benar-benar meminta kepada Allah, sehingga Allah akan kabulkan. Kemudian yang ketiga, hendaknya orang yang berdoa kepada Allah wataluha fi dzalika ay fid du'a, hendaknya Anda berdoa kepada Allah itu dengan merengek yang sangat, meminta-minta bukan sekedar meminta, merengek-rengek bukan sekedar merengek. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Para bapak beribu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW apabila beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita diantaranya dengan mengulang doa. Ada suatu kondisi di mana doa ini perlu diulang. Ada satu doa yang tidak perlu diulang. Kenapa dibedakan? Kenapa ini yang diulang? Kenapa ini tidak? Subhanallah, ada rahasia yang tersirat di dalam doa yang diulang ini, menunjukkan bahwa doa ini perlu disampaikan kepada Allah dengan ilhah. Merengeknya harus sangat, menunjukkan berdoa itu harus begitu. Terkadang orang kalau berdoa yang di situ disunahkan untuk diulang 3 kali misalnya, diulang 7 kali misalnya, nah itu hanya sekedar asal terulang saja. Maka tidak ada perbedaan antara lafaz yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya landai saja.
Allah Azza wa Jalla melalui lisannya Rasul itu memerintahkan Anda kita untuk mengulang-ulang doa, ada 7 kali diulang 3 kali, supaya Anda meminta kepada Allah dengan ilha, dengan meminta yang sangat. Maka mintalah kepada Allah dengan sangat. Sebagaimana orang yang kalau tidak segera diijabai doanya tenggelam dan mati. Maka tidak tahu kita itu bagaimana orang yang dia nasibnya sudah seperti itu kondisinya di saat berdoa. Tentu dia berdoanya dengan sangat dan sungguh-sungguh, dan dengan merengek yang sungguh-sungguh, sampai diulang-ulang doanya. Apabila seseorang berdoa dengan ikhlas, dengan tulus, kemudian dengan husnudzon kepada Allah SWT, melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, terhindar dari semua penghalang dikabulkannya doa, insya Allah doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika doa itu terlihat oleh kita, terasakan oleh kita tidak atau belum dikabulkan, maka jangan berputus asa. Bisa jadi yang Anda minta tidak lebih baik, Allah memberi yang lebih baik yang mungkin Anda tidak sadari. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla yang maha tahu tentang kebaikan kita adalah dihindarkan dari madarat-madarat yang mengancam kita. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk mengganti kita dengan janji di akhirat. Janji di akhirat, diberi, diijabai nanti di akhirat. Dan jangan pernah berputus asa, karena Anda berdoa adalah beribadah, Anda berdoa adalah berbuat ketaatan, sehingga enggak ada yang sia-sia di dalam berdoa. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di pengajian kita malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat, menjadikannya ilmunya bermanfaat buat pribadi saya dan juga kepada bapak dan ibu sekalian. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita istiqamah di atas iman, di atas tawakal, dan kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan semoga Allah mengijabai, memberikan anugerah kepada kita berupa diijabahnya doa-doa kita sesuai dengan kebaikan yang Dia Azza wa Jalla ketahui untuk kita. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.